Hei, hampir setiap bulan, kita datang kemari mengawal Tuan Felix menemui dokter mengenai rumor bahwa Tuan Felix impanten. Apakah itu benar? Banyak hal yang bisa dilakukan Johannes Felix Oxcavo. Mafia berdarah dingin keturunan keluarga Oxford itu sangat sempurna. Tapi pada kenyataannya tak ada yang tahu jika Felix tak bisa ertagsi. Semua terjadi karena sumpah serapah dari banyaknya para wanita yang pernah sakit hati kepada Luke, ayah dari Felix. Mengetahui kehidupan Luke sangat bahagia dengan Jace, semua para wanita yang pernah tidur dengannya marah. Mengeluarkan sumpah serapah mereka kepada Luke. Jaga bicaramu, Godoh. Tuan Felix bisa saja mengiris lidahmu saat ini kalau beliau mendengar. Tak sedikit anak buahnya yang menggunjing tentang kesehatan Felix. Nyatanya, sampai saat ini, tak ada satupun perempuan yang mampu membuat Felix erci. Sejauh ini tak ada yang aneh dengan tubuhmu, Felix. Selama aku melakukan penelitian, kasusmu ini sangat aneh. Ucap seorang dokter yang menangani Felix sejak dulu. Kau sebagai dokter sepertinya tidak berguna. Berapa tahun kau mengurusku, tapi tak menemukan obat yang ampuh untuk menangani diriku. Felix sibuk memakai celana, mengaitkan ikat pinggang, kemudian merapikan jasnya yang berantakan. Pembawaannya tenang, tak membuat orang menyangka jika lelaki jangkung itu sangatlah berbahaya. Kau membunuhku sekalipun juga tidak ada gunanya. Yang ada kau akan rugi karena rahasiamu ada di tanganku. Hahaha. Dr. Jacob adalah putra dari Neo dan Celia, adik Luke serta sahabat Jace yang ditugaskan di luar negeri. Latar belakang keluarga mereka berasal dari mafia, tapi keturunan keluarga Oxford memilih jalan yang berbeda. Luke menjadi seorang mafia, dan Neo, sang adik, menjadi pengusaha. Namun, Luke memilih pensiun dari dunia mafia, sementara dia tak menyangka jika kelahiran putranya, Felix, justru akan mengambil alih dunianya. Menjadi bos mafia yang bahkan 1000 kali lebih bengis dan begejat dari ayahnya. Jangan lupa tambahkan bonus untukku bulan ini. Sahut Jacob sebelum Felix melangkah keluar. Langkahnya terhenti, ekspresinya datar, bahkan Felix berucap dengan nada tenang. Mimpi. Kau hanya akan mendapatkan wanita sisa dariku. Tangannya mencengkeram handle pintu. Tak masalah. Meski bekasmu, toh dia tetap perawan karena kau tidak bisa menyaya tubuhnya. Hahaha. Kau benar-benar bajingan. Umpat Felix, tangannya membuka pintu. Hei, tunggu! Sahut Jacob. Dia lalu melempar sebotol obat yang kemudian ditangkap oleh Felix. Jangan lupa, minum obat tidurmu. Selain impoten, Felix juga mengalami gangguan sulit tidur. Dia harus selalu mengonsumsi obat agar bisa terlelap selama beberapa tahun ini. Aku berharap kau bukan keturunan Paman Neo, agar aku bisa menghabisimu suatu saat nanti. Brak! Felix membanting pintunya. Hahaha. Tawa Jacob semakin keras sampai punggungnya terdorong ke belakang. Sial, kenapa senang sekali menggoda lelaki itu? Pesawat yang ditumpangi Felix mendarat di bandara internasional. Anak buahnya yang sejak tadi menunggu di lobi mulai bergerak setelah mendapat instruksi dari alat yang terpasang di telinga. Mereka merapatkan barisan, menetralkan situasi dari musuh yang bisa datang kapan saja. Tuan Felix, Tuan besarin bertemu dengan Anda. Ucap Hugo. Tangan kanan Felix berucap setelah membaca pesan masuk dari Luke. Tuan Besa, menunggu Anda di rumah. Berapa banyak pertemuan yang aku lewatkan jika menemui ayahku saat ini? Suara Felix sangat berat. Langkahnya panjang menuju ke lobi. Dua pertemuan. Tapi, anak buah kita bisa mengurus semuanya. Jelas, Hugo. Hubungi Hubert. Katakan padanya untuk pergi ke pertemuan. Aku akan menemui ayahku. Baik, Tuan. Bro! Karena tergesa-gesa, seorang perempuan menabrak Felix, hingga terjatuh setelah terpental karena menabrak tubuh Felix yang kekar. Maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Perempuan itu terus meminta maaf sembari membungkuk beberapa kali. Perhatikan, Long. Ucap Hugo terhenti ketika Felix mengangkat tangan ke arahnya. Bukan karena apa, tapi Felix sedang dilanda kebingungan yang teramat ketika aroma wangi dari tubuh perempuan itu tercium bebas olehnya,
sampai membuat tubuhnya bereaksi. Bertahun-tahun selama ini Felix menghabiskan waktu untuk membuat obat, sampai menggunakan dirinya sebagai kelinci percobaan, namun tak menyangka jika miliknya bisa menegang. Setelah hanya mencium aroma wangi dari tubuh perempuan asing yang telah bercampur keringat. Maaf, sekali lagi aku minta maaf. Aku tidak sengaja. Felix masih syok mencerna apa yang sedang terjadi pada dirinya. Hingga tak sadar, perempuan itu telah pergi dari hadapan. Tuan, Anda baik-baik saja. Hugo kebingungan melihat Felix hanya dia mematung. Namun ketika perhatiannya menurun tertuju ke MRP milik tuannya, Hugo dibuat terkejut setengah mati. Sesuatu di balik celana pastinya telah menegang, terlihat dari ukurannya yang membesar. Di luar nalar, sangat besar. Sampai-sampai Hugo sempat membandingkan dengan miliknya jika menegang, dia yakin MRP miliknya tak sebesar milik tuannya. Gle! Hugo menelan saliva kesusahan. Bagaimana bisa, gumam Felix tak percaya, menatap miliknya di bawah sana. Namun perhatiannya teralihkan ke suatu di lantai, tepat di samping kaki. Felix mengambil nametag milik perempuan yang telah menghilang dari pandangan. Eve Joanna? Namanya tertulis di sana. Felix membalik nametag dan tertulis nama sebuah kedai. Coffee Break. Felix tersenyum tipis, mencium nametag di mana di sana terdapat sisa wangi dari aroma tubuh Eve. Apa kata Jacob? Luke memulai pembicaraan di meja makan. Semuanya normal, tidak ada yang salah dengan tubuhku. Dengan santainya Felix mencercap kopi buatan ibunya. Luke dan Jacques saling melirik. Apa yang sedang kalian bicarakan? Tidak ada, hanya pembahasan kecil mengenai perusahaan. Luke mengerjapkan satu matanya ke Felix. Ayah sudah menandatangani proyek baru di wilayah selatan. Segera kau urus itu sampai selesai, ucapnya setelah Jacques melangkah pergi. Aku akan mengurusnya nanti karena ada hal yang jauh lebih penting dari semua itu. Luke menatap curiga. Tenang, ayah akan mengetahuinya nanti karena aku harus memastikan semuanya terlebih dulu. Berikan kunci mobilnya, ucap Felix kepada Hugo. Tapi, Tuan, kembalilah ke base Nascosta, aku akan menghubungimu nanti. Bawa semua anak buahmu. Tapi, Tuan, Hugo khawatir terjadi sesuatu pada Felix. Tenang, aku membawa tender 50 BMG milikku. S3 jatah andalan Felix yang tak pernah lepas dari tangannya. Meski berat hati Hugo memberikan kunci mobilnya. Hati-hati, Tuan. Kejadian di bandara, pertemuannya dengan Eve yang membuat tubuhnya bereaksi menjadi pengiring sepanjang jalan saat Felix mencari kedai kopi. Jelas, kedai kopi yang dimaksud adalah tempat kerja Eve Joanna. Sudah puluhan kedai kopi dia datangi, tapi tak ada satupun pelayan bernama Eve di sana. Sial, kemana lagi aku harus mencari? Felix terdiam, mobilnya terhenti di lampu merah. Haruskah aku mengerahkan anak buahku? Tidak, aku akan melakukan ini secara pelan-pelan. Aku akan menikmati setiap apa yang aku lakukan untuk bisa mendapatkan perempuan itu. Lampu hijau menyala, Felix mengemudikan mobilnya tepat saat hujan mengguyur kota. Anak buah Felix terlihat berdiri di tepi jalan saat bos besar mereka tengah mendapat panggilan dari seseorang. Seorang anak buah membawa payung, melindungi Felix dari guyuran air hujan. Lelaki jangkung itu sangat rapi, menawan mengenakan jas yang kemudian dibalut mantel bulu hitam. Datanglah ke shelter, kau akan menemukan banyak wanita di sana. Suara berat lelaki terdengar di ujung ponsel. Aku tidak tertarik, sahut Felix. Semua menginginkan kehadiranmu, tempat ini akan semakin ramai jika kau berada di sini. Akan kupikirkan nanti. Well, ini sangat aneh, biasanya kau yang paling bersemangat dari semua. Jangan bilang kau telah menemukan mainan baru. Felix terkejut bukan main. Bagi dunia mafia, menyembunyikan kelemahan sangatlah penting. Jika sampai mafia lain tahu dirinya telah menemukan perempuan yang mampu membuatnya R3 KSI, maka itu sebuah malapetaka baginya. Hahaha. Siapkan saja wanita sebanyak mungkin. Siapa tahu aku berubah pikiran untuk datang ke sana. Tut. Felix memutus panggilan. Sial. Pra. Felix membanting ponsel ke jalan hingga hancur berkeping-keping. Jika sudah marah, tak ada satupun dari mereka para anak buah yang berani menoleh ke arahnya. Kerincing.
Suara lonceng dari pintu yang terbuka saat seseorang keluar dari sebuah toko menarik perhatian. Felix menoleh, melihat seorang anak berseragam pulang sekolah keluar dari toko yang ada di belakangnya dengan membawa sebuah kotak kue. Huff! Felix menghela napas panjang. Sepertinya aku butuh sesuatu yang manis, gumamnya. Felix melangkah masuk ke dalam toko. Kerincing! Selamat datang, ada yang bisa kami bantu, Tuan? Anda membutuhkan kue untuk hadiah atau dimakan sendiri, tanya pegawai toko. Ekspresi wajahnya langsung berubah muram melihat beberapa orang mengenakan jas hitam ikut masuk ke dalam tokonya. Glek! Pegawai itu menelan saliva ketakutan, belum lagi melihat sosok tinggi yang berdiri di depan mata. Meski tampan tapi aura gelap yang mengelilingi tubuhnya sangat kuat dan membuat merinding seketika. Berikan aku yang terlezat di sini. Suaranya berat, semakin membuat penjaga toko ketakutan. Baik, Tuan. Tunggu sebentar. Segera pelayan toko itu masuk ke dalam. Hei, ada apa denganmu? Eve ternyata juga bekerja di toko tersebut. Kenapa kau terlihat pucat? Kau sakit? Eve, di luar ada pembeli yang meminta kue terenak di sini. Kau bisa melayani dia sebentar, aku harus ke toilet. Baiklah. Eve melangkah keluar dengan membawa kue yang menjadi bestseller di toko tersebut. Permisi, Tuan. Pesanan Anda sudah siap. Felix sebelumnya berdiri memunggungi kasir saat memeriksa seluruh isi toko kue tersebut. Menoleh setelah mendengar suara tak asing di telinga. Dek! Tubuhnya terpaku melihat sosok perempuan yang dicari beberapa hari ini akhirnya muncul di depan mata.